Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Lutfi dari Pendidikan Biologi, akan menyajikan tentang sejarah dan ruang lingkup mikrobiologi. Yang pertama, sejarah mikrobiologi, pembahasan tentang penemuan mikroorganisme, konflik generasi spontan, C. Teknik kultur murni, D. Peranan mikroorganisme. Yang pertama, mengenai dari sejarah mikroorganisme. Penemuan mikroorganisme menurut Anthony van Leeuwenhoek tahun 1632 sampai 1723. Ilmuwan pertama yang melihat dan mendeskripsikan mikroorganisme secara akurat pada tahun 1660. Yang kedua, konflik generasi spontan menurut dari Francisco Redi pada tahun 1626-1697 menunjukkan bahwa belatung pada daging busuk berasal dari telur lalat, bukan berasal dari daging itu sendiri. Kemudian spontaneous generation, organisme hidup berasal materi mati atau materi dekomposisi. Menurut dari Francisco Redi mengenai dari daging busuk berasal dari telur lalat, bukan berasal dari daging itu sendiri. Bahwa pada daging yang sudah membusuk nantinya lama-kelamaan akan adanya belatung. Nah, di situ bahwa adanya dari telur lalat yang sudah misalkan ada pada terkontaminasi, itu salah satunya. Yang kedua, ada konflik generasi spontan menurut John Needham pada tahun 1713 sampai 1781. Setelah daging dipanaskan dan dibiarkan mendingin akan muncul mikroorganisme. Terus menurut Lazzaro Spallanzani 1729-1799 menunjukkan bahwa setelah daging dalam labu dipanaskan dan kemudian ditutup rapat tidak memunculkan organisme karena udara yang membawa benih kultur tidak dapat masuk ke labu. Memang dari Lazzaro bisa membunuh dari mikroorganisme. Kenapa? Karena labu yang dipanaskan dan ditutup rapat, dia tidak akan terkontaminasi dari lingkungan luar, dan misalkan ada mikroorganisme yang sudah menempel pada labu dan labu itu dipanaskan, pastinya akan mati dari mikroorganisme ini. Di sini ada beberapa gambar-gambar menurut dari Lazzaro. Di sini ada labu yang sudah dipanaskan. Kemudian konflik generasi spontan dari Louis Pasteur dan John Tyndall. Menurut Louis Pasteur, kaldu daging dalam labu leher angsa dan dipanaskan, dan setelah dingin udara dibiarkan masuk melalui leher angsa tabung. Yang kedua, debu udara tidak dapat masuk dan hasilnya tidak ada pertumbuhan mikroorganisme. Ini hampir sama dengan dari menurut Lazzaro, Louis Pasteur dan Lazzaro pendapatnya menyerupai mengenai dari dipanaskan antara labu tersebut dan tidak akan ditumbuhi dari mikroorganisme. Dari John Tyndall pada tahun 1820 sampai 1893 menunjukkan bahwa debu membawa mikroorganisme. Jika debu tidak ada, maka kaldu nutrien tetap steril walaupun terdedah udara. Ya, di sini menurut John Tyndall memang sama halnya yang sudah kita ketahui pada umumnya, bahwa kalau misalkan kita terkena atau di lingkungan yang memang kotor, termasuk di lingkungan yang misalnya di luar atau di outdoor, dan
kita terkena debu, kadang bisa kita juga kalau tubuh kita sensitif itu misalkan bisa terkena penyakit. Itu salah satu contohnya misalkan flu termasuk itu yang memang termasuk jenis-jenis penyakit yang ringan dan gampang menular. Yang ketiga ada teknik kultur murni, yaitu kultur yang hanya mengandung spesies tunggal. Di sini teknik pengencerannya menurut Pastur dan kawan-kawan untuk memperoleh kultur tunggal dilakukan pengenceran. Terus yang kedua metode strict plate. Yang pertama untuk memperoleh kultur tunggal dilakukan strict pada medium padat atau agar. Yang agar itu sendiri pemadat atau sealing yang digunakan sampai sekarang ini. Pada teknik kultur murni ini yang sering digunakan juga memang untuk dari agar, di mana di situ sudah ada nutrisi atau makanan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme itu sendiri menjadi dan bisa dikatakan juga mikroorganisme bisa tumbuh di media agar. Yang selanjutnya ada peranan mikroorganisme. Yang pertama hubungan mikroorganisme dan penyakit. Yang kedua ada perkembangan teknik untuk mempelajari patogen mikroba. Yang ketiga ada kajian imunologis. Yang keempat ada mikrobiologi industri dan ekologi mikroba. Selanjutnya ada hubungan mikroorganisme dan penyakit. Di sini menurut Agostino Bassi penyakit ulat sutra disebabkan oleh jamur. Terus kemudian menurut M.J. Berkeley penyakit pada kentang disebabkan oleh jamur. Menurut Louis Pasteur penyakit pada ulat sutra disebabkan protozoa. Menurut Joseph Lister secara tidak langsung membuktikan bahwa mikroba adalah agen penyebab penyakit. Kemudian mengembangkan sistem operasi pembedahan yang dirancang untuk mencegah mikroba menginfeksi luka operasi. Selanjutnya ada lebih sedikit pasien mengalami infeksi pasca operasi. Memang dari semua penyakit yang sudah menyerang pada makhluk hidup, dari penjelasan para ilmuwan di sini memang juga banyak sekali yang kita alami pada saat-saat ini, termasuk yang paling gampang juga atau yang paling sering kita jumpai pada penyakit kentang disebabkan oleh jamur, itu yang termasuk adanya pembusukan. Yang kedua hubungan mikroorganisme dan penyakit menurut Robert Koch. Yang pertama mengetahui hubungan antara Bacillus anthracis dan antrak. Terus kemudian teori dari Pastulet. Yang pertama ada isolasi bakteri dari cairan tubuh pasien diinokulasi atau strike pada nutrien agar dan mengamati bentuk sel di bawah mikroskop atau yang disebut dengan cara in vitro. Yang kedua ada propagate, menumbuhkan koloni hasil isolasi pada media nutrien, in vitro juga caranya. Inoculation tahap yang ketiga, menginokulasi mikroba yang dicurigai sebagai patogen ke hewan sehat dan menimbulkan gejala penyakit yang sama, in vivo. Tekniknya empat ada reisolation. Langkah yang pertama diulang yaitu dengan cara in vitro tadi. Yang tahapan yang kedua, perkembangan teknik untuk mempelajari patogen mikroba menurut Koch dan his associates. Mengembangkan teknik reagen dan materi lain untuk mengkultur bakteri patogen pada media padat. Yang kedua ada teknik memungkinkan untuk mengisolasi kultur murni. Yang kedua menurut Charles Chamberlain pada tahun 1851 sampai 1908 membuat filter bakterial untuk memisahkan bakteri dan mikroba yang berukuran lebih besar. Yang kedua, teknik ini mengarahkan penemuan virus sebagai agen penyebab penyakit. Yang ketiga, dari peranan mikroorganisme. Yang pertama ada dari menurut
kajian imunologis dari Edward Jenner menggunakan prosedur vaksinasi untuk melindungi individu dari cacar. Terus kemudian Louis Pasteur mengembangkan vaksin lain termasuk dari kolera ayam, antrak, dan rabies. Yang ketiga, menurut Emil von Behring dan Shibasaburo Kitasato menemukan antitoksin dipteria. Yang menurut Eli Metchnikoff menemukan sel fagosit dalam darah yang berperan dalam imunitas atau kekebalan. Dari kajian imunologis ini saat ini juga sangat dikembangkan dan sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, di mana untuk melindungi diri dari beberapa patogen yang nantinya akan kalau misalkan tidak ada vaksin itu sendiri, nanti kan bisa tumbuh dalam makhluk hidup itu sendiri, misalnya pada manusia dan hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Kalau di sini dari kajian dari kajian imunologis, vaksin itu sendiri dikembangkan untuk makhluk hidup, manusia dan hewan itu juga pada diri tubuh kita. Selain dari imunitas yang sudah ada atau bawaan dari tubuh kita juga perlu adanya vaksin untuk menambah kekuatan tubuh atau kekuatan daya tubuh di dalam diri. Kemudian yang keempat ada mikrobiologi industri dan ekologi mikroba. Menurut Louis Pasteur, fermentasi alkohol adalah hasil aktivitas mikroba. Fermentasi dapat berlangsung aerob dan aerob. Yang ketiga, pasteurisasi untuk mengawetkan anggur selama penyimpanan. Menurut Sergei Vinogredsky, bahwa bakteri tanah dapat mengoksidasi besi, belerang, dan amonia untuk mendapatkan energi. Kemudian, fiksasi nitrogen anaerob dan dekomposisi selulosa. Menurut Martinus Beijering, mengisolasi bakteri penambat nitrogen aerobik dan bakteri produksi sulfat. Selanjutnya ada termasuk dari kesimpulannya pada kesempatan presentasi dari saya. Di sini ada tentang ekologi mikroba. Yang pertama, mikroba tumbuh di tanah, laut, air, tawar, dan tubuh. Terus kemudian mikroba mendapatkan adanya keuntungan dan kerugian ekologis. Hubungannya ekologi, nutrisi bakteri, terus kemudian mikroorganisme saprofit dan parasit. Di situ tergolongan dari mikroorganisme. Dan mikroorganisme saprofit itu adanya karbon dari bahan organik di lingkungan atau orang yang telah mati. Terus kemudian mikroorganisme parasit asal dari saprofit karena evolusi masuk ke sel hidup atau jaringan hidup, gangguan keseimbangan fisik, kimiawi orang, dan penyakit. Nah, di situ tergantung di mana kita bagaimana merawat tubuh atau menjaga tingkat dari kekebalan dari tubuh kita sendiri, bagaimana jangan sampai kita terserang dari adanya mikroorganisme. Dan kita juga harus misalkan dalam mengkonsumsi makanan juga harus yang higienis dan bersih. Dari sini yang bisa saya sampaikan dari hasil presentasi, misalkan ada kata-kata yang kurang pas, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.